kayak kan gini kan Pak, aku kan mau tidur tadi, tapi nggak bisa oleh karena ada azan subuh. Terus Oh, terus kenapa ya harus kenapa ya harus ibadahnya teriak Pak? Tapi mohon maaf ya Pak, saya nanya gitu. yo enggak apa-apa. Saya sering ditanya sama kalau saya jawab. Teriak yang mana maksudnya ini? Iya, Kalau teriak kan sorak-sorak gitu. kayak iya kayak azan gitu Pak. Kan itu kan pagi-pagi kan orang kayak ada yang istirahat, ada yang sakit, ada yang gimana gitu. Itu bukan teriak, itu namanya Kenapa harus begitu? panggilan orang-orang yang mau melaksanakan ibadah ke masjid itu. Bukan teriak itu. Oh, oh, oh ngerti ngerti ngerti. Kayak ini ya, kayak alarm gitu ya. Iya, kalau umat Kristiani kan pakai lonceng atau pakai alarm itu kan. Iya iya. Kalau kita pakai azan gitu. Ngerti 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 ngerti. Ya udah Pak, makasih Pak. Berarti aku Yo, udah ngerti Pak. lama-lama sudah kita ngomong enggak apa-apa. Saya senang tuh kepikiran tuh sama teman-teman yang misalnya dia beda agama dengan saya. Saya tidak Iya Pak. membeda-bedakan kalau dia yang TV itu sama siapa-siapa itu. Iya Pak. Ya, yang penting kan Saya kita Indonesia bertanya kan gitu saling karena menghormati. tadi. Kan ada masjid di Iya. Jakarta di mana itu kan antara masjid sama gereja itu kan berhadapan tuh. Sengaja dibangun itu Iya. untuk melambangkan bahwa Indonesia itu damai di antara semua agama gitu. Iya Pak. Ini mohon maaf juga saya tanya nih, masnya nih Iya. Nasrani atau apa agamanya itu? Saya Kristen Pak. Oh Kristen, oh iya enggak apa-apa. Malah, Makanya saya bertanyakan karena saya tidak tahu Pak. oh ya enggak apa-apa. Malah tahu Ustadz siapa namanya itu yang apa namanya itu dia pondok pesantrennya itu berhadapan dengan gereja itu dan dia hidup damai sama umat-umat yang di sana itu. Oh. Ustadz siapa namanya Iya tuh? iya iya. Itu lupa saya. Yang suka pakai kacamata yang gua panjang rambutnya itu. Lupa saya namanya itu. Nggak tahu saya. Nah itu pondok pesantrennya sekolahnya itu berhadapan dengan gereja itu dan dia hidup damai bersama teman-teman Hmm. umat di sana itu. Jadi selama kita saling menghargai, saling menghormati, tidak apa-apa. Jadi Iya harus kan itu Pak. azan itu panggilan bagi umat yang beragama Islam untuk menunaikan sholat itu. Peringatan bahwa waktu sholat sudah tiba. Oh. Nah, bukan dia nyorak-nyorak terus pakai pengeras suara, bukan. Nah Oke oke oke. sebelum sholat itu kan ada yang dibaca itu dia menantikan jamaah supaya sudah agak kumpul, agak siap, imamnya sudah ada, baru dia ikomat azan yang agak pendek itu kan, itu namanya ikomat, baru dimulai Iya. acara persembayangannya Hmm. gitu. Hmm. Ini saya nih YouTuber nih, enggak apa-apa nih saya masukkan ke YouTube ini. Nggak apa-apa Pak. Iya kan, supaya kita Indonesia itu kan toleransi beragama. Ini saya tuliskan nama YouTube saya nih. Iya Pak. Halo. Terawih udah terawih Baji. Udah baru pulang tadarusan. Oh. Terus nih Menome ngapain nih? Saya buat konten. Saya punya channel YouTube. Oh buat konten Baji. Ya. Itu nama channelnya Mister. Konten masuk YouTube nih. YouTube atau gimana nih? YouTube. Oh YouTube. Subscribernya berapa Baji?
hampir 1.000 mendekati. Oh, hampir 1.000. Tapi Oh, karena berarti baru dong. ya sebenarnya sudah lama tapi baru-baru aktif. Saya main Ome TV baru 4 bulan sejak November kemarin. Oh. Dulu biasanya iseng-iseng Pak Haji, aja. saya ada pertanyaan Pak Haji. Iya, silakan. Kalau puasa ngerokok tuh batal apa enggak? Ya jelas batal. Tapi ada yang bilang makruh Pak Haji, itu mah tuh. Ya hukum merokok itu makruh. Tapi kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga kan batalkan puasa. Bikin konten. Ya, Konten apa Pak Ustadz? konten bicara di Ome TV. Cara menanggapi orang yang ngajak batal puasa gimana Pak Ustadz? Ditanggapi terus saja. Ya Pak Ustadz nih teman saya banyak banget Pak Teman Ustadz. saya Kalau banyak misalnya kita dia nelpon ke warteg itu gimana Pak Ustadz nolaknya Pak Ustadz? Ya dijawabnya aja dengan halus. Saya lagi berpuasa, bilang kan. Seperti disebutkan dalam. Tapi kalau dia maksa gimana Pak Ustadz? Ya bilang dia maksa. Bahasanya bulan Ramadan. Astagfirullah. Pak Ustadz nih saya mau nanya lagi Pak Ustadz. Kalau misalnya kita berbuat maksiat di bulan puasa itu diampunin nggak dosanya Pak Ustadz? Ya dilipat ganda sih. Sama dengan makan pahala kan. Tetap sih diampuni. Astagfirullah. Saya mau nanya Pak. Tapi kalau menanggapi orang yang jalan bareng sama cewek gimana Pak Ustadz? Pas puasa. Waduh. Ya, Hukumnya apa itu Pak Ustadz? Halal ya? Yang puasa sebenarnya tidak boleh. Tetapi kalau dia nafsu jalan biasa ya tidak apa-apa lah. Kecuali dia pegang-pegangan terus. Oh, no, sampai- jalan-jalan biasa nggak Jalan-jalan apa. biasa nggak Tapi boleh. jangan nafsu, lu Tapi jangan ternafsu. nafsu, tapi lu nafsu. Kata Pak saya nggak boleh Pak Ustadz. Iya, kata bapak saya nggak boleh. Pak Ustadz asapnya Pak. Ya, kalau kita- Pak Ustadz kalau misalnya ini hukumnya Dengerin. orang membatalkan puasa dengan sengaja itu sebelum waktunya buka hukumnya apa Pak Ustadz? ya tetap sih dia wajib keadaan. Kalau tidak di keadaan berdosa sih. Tapi kalau di bulan Ramadan onani di malam hari, Nah, ini pertanyaannya bangsat. dosa nggak Pak Ustadz? Saya nanya sih. Sama saja. Hanya pengen tahu. Di luar bulan Ramadan kan. Iya. Cuma ini tapi berlipat gandanya lebih-lebih nggak Pak Ustadz? Iya. Pi, asli Pi. Cakep Pi ya tadi Pi. Kalau misalnya kita ini minum minuman keras di bulan puasa itu hukumnya apa Pak Ustadz? Ya, asal hukumnya itu kan tetap haram kan. Cuman Tapi kalau misalnya kita nggak sampai mabuk gitu minum doang gitu dosa nggak Pak Ustadz? haram memabukkan atau tidak memabukkan tetap sih hukumnya itu. Tapi kalau sholat misalnya kita habis minum minuman keras tapi udah mandi wajib gitu boleh sholatnya diterima nggak? Masalah diterima atau enggaknya kita itu hanya wajib melaksanakan ya. Walaupun kita orang baik-baik belum tentu juga diterima kan. Tapi Siap. kita melaksanakan kewajiban dulu. Iya benar juga sih. Pak Ustadz, saya boleh sambil live nggak biar teman saya tercurahi otaknya? Iya. Ini direkod nih, nanti kita masukkan Raja Agama Islam nih. Itu nama channel saya Mr. Oh. Siap Atia. Pak Ustadz. Oke. Apa? Itu channelnya Mr. Atia. Cek aja itu. Oh, channelnya. Bentar. Mister Atia. Nih, Oke, Iya, siap, oke, Pak Ustadz. Ustadz. Mister. adik-adik dari mana nih? Dari Bogor Pak. Oh dari Bogor ya, tanya agama. Widih. 1000 subscriber, Pak. Ya baru berapa hari ini dapat 1.000. Mungkin baru 3 hari 4 hari. Masya Allah. Oh. Kayak jawaban bulan Ramadan ya Pak. Ini kontennya apa aja, Pak? Teman-teman Ome ini yang berjasa yang bantu subscribe tuh. Dulu sebelum main Ome sulit dapat subscribe tuh. Ini saya subscribe ya, Pak. Ya terima kasih. Tuh ada live Rawi, live sholat Jumat tuh. Barusan masih diupload nih. Live sholat Tarawih tadi. Sholat tarawih sambil live. Ya.
Emang nggak dosa Pak Ustadz? Kenapa? Kan sholat tuh katanya harus khusyuk. Emang khusyuk sholatnya Pak Ustadz? Sholat Itu tarawih kita sambil recordnya di belakang. Dibiarkan ini yang di belakang setelah di belakang ya? Oh di belakang. Demi konten ya. Pak Ustadz, kalau misalnya kita lagi sholat di Pak Ustadz, terus ada orang iseng tuh yang kan sekarang lagi viral tuh yang suka nge-record gitu, itu Ya, gimana tuh Pak Ustadz tanggapannya? ini kan zaman media ya. Kalau dulu kan tidak ada zaman begini gini, tidak apa-apa. Nggak, yang kayak misalnya nih, dia recordnya gitu yang di bawah kita buat sujud itu dia nge-record pakai HP, itu gimana tanggapannya Pak Ustadz? Oh, itu kan mengganggu jadinya kesunyi sholat. Kalau ini kan kameranya di jauh, di belakang atau di depan rumah, ya kan banyak kan yang siaran langsung itu, masjid besar itu. Iya. Yang lagi viral juga tuh Pak Ustadz yang suka nge-record orang tuh. Mengganggu gitu. Kalau ini kan tidak mengganggu. Siap. Udah Pak Ustadz, saya skip dulu ya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih. Ya sama-sama Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap.